Kalau pada umumnya orang yang dimiliki ya kambing domba atau kambing kacang, Betul betul. Jawa Randu, paling mentok Etawa gitu. Kalau kita Iya. sudah bukan lagi Etawa. Sapera itu silangan antara Sanen dengan Etawa. Oh, antara sana dengan Etawa. Salpin, Swiss ini, Swiss, Austria, Prancis kayak gitu. Oh. Ada Nubian, Anglo-Nubian, British Alpin. Nah, itu ada di Pos Wayu, Ada di sini ya, Pak Iya. ya. Dan itu didatangkannya Bogor. dari Bogor itu. Ini melanjutkan dari Bogor aja. Yang dari Bogor Karena itu dulu saya sudah dibawa senang ke- koleksi-koleksi yang kambing yang antik-antik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast Kabar 1 Open Your Eyes. Nah, kali ini saya podcast dengan suasana yang berbeda nih. Kebetulan saya sengaja datang sekarang ke Desa Plosowahyu di Kecamatan Lamongan, Ya. Kabupaten Lamongan. Nah, kenapa saya datang ke sini? Karena menurut saya ini desa yang cukup inspiratif. Kenapa inspiratif? Karena di desa sini bisa dikatakan desa yang membangun wisata edukasi yang berbeda, yaitu sebuah pengembangan kambing perah ya Pak ya? Kambing perah unggul. Iya betul. Nah kebetulan saya sekarang ini dengan Pak Kadesnya. Selamat jumpa Pak. Iya, selamat siang. Selamat siang. Oke. Ini apa? Saya sengaja datang ke sini teman-teman karena pengen mengupas tuntas ini masalah kambing perah ini bagaimana sih? Iya. Gitu. Nah, oke langsung aja pertama-tama sebelum kita ke yang lain, saya tuh pengen tanya Pak Kades, Iya. bahwa idenya untuk buat seperti ini tuh awalnya gimana sih Pak? Kalau bermain kambing ya, kalau bermain Mhm. kambing ini kan Iya. saya sudah lama. Dari sejak tahun 2010 saya sudah bermain kambing di daerah Bogor. Oh di Bogor dulunya. Nah, waktu Iya. itu ya memang sambil bekerja di sebuah perusahaan swasta saya memang bermain kambing sampai kemudian pindah ke Lamongan. Jadi kambing adalah ya yang lama sudah ya. Jadi meneruskan Meneruskan karena emang hobi ya, hobi karena terus emang hobi beternak ya gitu menghasilkan Pak ya? juga ya. Betul. Nah untuk kambing-kambingnya di Iya. sini kan bisa dikatakan yang saya tahu ini cukup beda nih Pak. Iya. Iya kan. Nah boleh tahu nggak jenisnya apa aja sih Pak yang di sini itu adanya sekarang? Ya, uniknya memang inilah yang selalu kita identifikasi sebagai unggulan kita ya. Kambing ini rata-rata kambing silangan semua. Ada yang disebut kambing Sanen, kambing Sapera, kemudian kambing Nubian, kambing Anglo-Nubian, kambing British Alpin. Terus ada yang lokal-lokal seperti kambing Etawa Senduro, kambing Etawa Kaligesing, juga ada di situ kambing Jawa Randu dan kambing kacang. Jadi Iya. kalau yang lima jenis varian kambing yang saya sebutkan di awal tadi ya termasuk kambing langka gitu loh. Kambing langka ya. Kalau pada umumnya orang yang dimiliki ya kambing domba atau kambing kacang. Betul. Jawa Randu paling mentok Etawa gitu loh. Kalau Oh, kita iya. sudah bukan lagi Etawa tapi ya itu tadi ada Nubian, Anglo-Nubian, British Alpin seperti itu. Nah, itu ada di Plos Wayu gitu. Ada di sini ya Pak Iya. ya. Dan itu didatangkannya dari mana Pak? Bogor. Dari Bogor itu. Ini melanjutkan dari Bogor aja. Yang dari Bogor Karena itu dulu saya jadi dibawa ke senang sini. koleksi-koleksi yang kambing yang antik-antik itu. Dulu Hmm. malah banyak koleksi saya itu banyak. Ada yang kambing Anggora, ada Oh ada juga. ada kambing Anggora. Oh Kemudian ternyata banyak sekali teman-teman Iya. ya jenis kambing itu. jenis banyak. Oke. Nah bisa dikatakan kan yang saya tahu di sini diolah itu susunya Susu ya Pak kambingnya, ya. produknya. Nah, produknya itu Iya, susu iya. ya. Kalau boleh tahu pertama kenapa sih harus susu kambing Pak? Iya. Nah, Begini, kenapa saya harus dari dulu bermain dengan susu kambing karena ini sejarahnya adalah sejarah ini obat. Oh. Ya, kebetulan dulu anak saya ada sakit asma lah gitu ya, sedikit pernafasan itu. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, dengan dokter. Ternyata obat yang paling efektif itu susu kambing. Susu Dan kambing. itu sembuh. Sampai sekarang anak-anak tuh kalau sakit aja, kurang fit segala macam, batuk, pasti minta susu kambing. Itu udah pasti. Nah, itu awal mula saya
bermain kambing perah di situ. Di situ. Belajar mulai secara otodidak lah ya, secara Oh, memang otodidak. Otodidak saya. Enggak secara apa? Enggak. Resmi belajar gitu. Enggak pernah saya ikut pelatihan, guys. Belajar aja dari buku, dari toko buku, dari internet gitu. Nah, di situ. Nah, susu kambing ini menurut saya baiknya di situ, dan masih banyak lagi manfaat susu kambing yang lain ya, di samping pengobatan yang berkaitan dengan pernafasan. Dan anak-anak alhamdulillah sehat semua. Jadi kasarannya lebih apa ya, lebih bisa dikatakan alami gitu ya Pak ya? Iya. Dibanding obat alami. Apa itu istilahnya sekarang? Obat herbal atau apa? Obat herbal, betul. Itu pertama. Yang kedua, bermain kambing perah itu secara otomatis hasil dari penjualan susu kambing itu bisa untuk membiayai operasional. Jadi kita misalnya pemilik kambing memiliki karyawan berapa atau berapa, semua bisa tertutup dengan penjualan susu kambing itu. Dengan penjualan susu kambing. Padahal kalau kita bermain kambing perah, sama, dia juga bagian dari breeding juga, beranak, punya anak, anaknya bisa dijual atau bisa dibesarkan lagi. Jadi dan tetap menghasilkan juga udah besar susu kambing gitu ya, susu kambingnya dapat, anakannya dapat. Gitu. Beda dengan kita bermain kambing biasa. Kambing biasa ya kita harus menyiapkan kos gitu loh. Setiap bulan kita harus gaji karyawan. Kalau susu kambing enggak ya, dari penjualan susu kambing itu bisa kita buat operasional. Iya. Bahkan dagingnya sendiri bisa dikonsumsi gitu atau? Oh, bisa. Bisa ya. Pada prinsipnya kambing semua endingnya adalah dipotong. Kambing kontes pun yang mahal ratusan juta misalnya, atau kambing perah yang mahal juga itu. Ending-endingnya kalau sudah tua tidak produktif, potong ya. Larinya ke potong. Iya, makanya itu sambil terus dikembangkan. Iya. Nah, tantangan kita ya bagaimana mengembangbiakkan kambing ini secara masif lah gitu loh. Iya, betul. Jadi lebih banyak lagi ya Pak. Gitu. Luar biasa. Nah, untuk di desa sini sendiri bisa dikatakan pengelolaannya ini tuh melibatkan siapa aja sih Pak? Kalau kambing perah ini ya itu kan biasa ya, namanya kambing perah, kemudian dikemas. Kalau yang sementara kita belum mengolah menjadi suatu produk sabun, permen dan lain belum. Tapi kita hanya ya sudah begitu saja, orang banyak yang nyari gitu loh. Oh, dari hasil pas begitu. Iya, begitu diperah kita bekukan ya, kita freezer gitu. Sudah banyak yang nyari. Iya, dan rata-rata memang untuk obat. Obat yang terkait pencernaan dan pernafasan. Iya, khususnya ke situ ya. Iya. Tapi bisa juga buat yang lain-lain. Buat yang lain bisa. Betul. Udah ada belum Pak ya yang meneliti gitu kasarannya gitu? Kalau itu kan bisa kita browsing ya di internet ya. Kita googling bisa, itu manfaat susu kambing apa kan banyak ya. Nah, kalau dari sepemahaman saya bahwa intinya susu itu yang terbaik adalah susu segar. Teorinya kan gitu. Tetap tidak ada yang bisa mengalahkan ASI. Betul. Itu harus nomor satu. Nomor satu ya Pak ASI. Ya. Kemudian ya ada susu kambing, ada susu sapi dan seterusnya. Jadi intinya ya susu segar itu yang terbaik lah kalau misalnya untuk dikonsumsi. Iya. Nah, kayak kemarin kan Pak Garis ini udah lama nih ya, udah lama bermain kambing ini. Kita kan sempat tuh Pak kemarin kena apa? COVID gitu. Ya. Nah, itu ada dampak nggak Pak dari mengkonsumsi ini? Pada waktu itu, pada saat pandemi COVID itu, kebetulan produksi kita berikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada para lansia. Jadi karena susu kambing manfaatnya salah satu adalah memberikan vitalitas, stamina. Ya, stamina itu jadi kuat lah. Jadi kuat, betul. Imun tubuh. Makanya kemarin ya. sasaran kita adalah orang-orang yang sakit. Orang yang sakit, lansia itu kita kasih itu secara gratis. Dan alhamdulillah respon mereka bagus, mau minum juga. Padahal itu pertama kali loh kita kenalkan, mungkin bagi orang desa pertama kali itu minum susu kambing. Tapi kita edukasi. Betul. Cara masaknya bagaimana, cara minumnya bagaimana, dicampur dengan apa, madu dan sebagainya. Alhamdulillah sehat-sehat itu. Sehat-sehat. Dan itu luar biasa. Itu luar kemarin biasa sudah sekali. pernah kita lakukan di Desa Plosowayu ini dengan kita menggerakkan PKK. Kita door to door menyapa, kita data mana lansia-lansia, kemudian mana yang mohon maaf yang sedang sakit dan sebagainya, kita sasar semuanya. Kita berikan satu-satu. Dikasih secara cuma-cuma waktu itu ya. Itu sekitar pokoknya COVID pertama lah ya. COVID pertama itu 2020-an itu. 2020-an ya. Iya, luar biasa sekali teman-teman. Bisa dikatakan memang manfaatnya memang terasa. Luar biasa, ya. Terutama untuk
imun tubuh ya. Imun tubuh ya, Imun Pak, ya? tubuh. Betul, Bagus. betul. Oke. Nah, kayak mohon maaf kasarnya, Bapak kan di sini mengelola dari desa ya, Pak, ya, Iya. gitu kan. Apakah ada support dari dinas-dinas terkait, Pak? Lah Untuk, kita tentu sangat berharap itu. Tentu Iya, iya. sangat berharap lah. Kemarin kita ini diresmikan oleh Pak Bupati tanggal 4 Desember 2022 kemarin. Kemudian Pak Bupati juga sangat welcome ya. Sangat welcome Oke, ya, silakan berarti ya. dikembangkan Pak Kades. Jenengan butuh support apa begitu ya. Makanya kemudian tawaran baik dari Pak Bupati, Pak Yes itu kita respon dengan cepat, kita buatkan proposal. Saya minta bantuan dari para pendamping desa. Kita rumuskan, kita bikin suatu RAP anggaran kegiatan-kegiatan yang nanti ada kaitannya dan menopang dengan KM 48,8 ini. Ya, itu ketemu 15 item project. Ya, 15 item project. Itu apa aja tuh, Pak? Kalau boleh. Ya termasuk pengembangan kandang ini. Pengembangan Bagaimana kandang ini dikembangkan, kan masih ada sebagian yang Iya, betul. belum selesai. Ya. Karena selama ini kandang ini sangat berharap tergantung dengan dana desa. Dengan dana desa. Dana desa per tahun saya bangun ini gitu ya. Nah, kita masukkan itu dalam RAP. Kita pengen Pak ekspansi lagi yang lebih besar. Isinya juga kita butuh support, kita butuh bantuan ya. Iya. Kita bisa menghubungi para komunitas kita isi dengan varian-varian yang aneh-aneh misalnya gitu kan. Lebih banyak lagi Betul, gitu ya, Pak, ya. iya. Betul. Terus kita butuh bagaimana mengelola kotoran kambing itu. Ada mesinnya, digiling atau bagaimana, kemudian ada pencacah rumput. Itu yang kita masukkan semua. Karena kita keterbatasan anggaran di desa ini, mau nggak mau memang kita harus berteriak ini. Makanya begitu Pak Bupati sangat senang, sangat welcome. Makanya kita buat proposal itu, termasuk kemudian bikin jogging track, ya jogging track sejauh 2 km sekitar sini nanti. Sekitar sini tuh, Pak. Ya, untuk menopang ini. Kemudian di situ Iya. ada telaga. Bagaimana kita perbaiki, kita inovasi, bikin warung warung hias, pohon hias, atau rumah pohon. Nah, Betul. bikin lampu gitu ya malam sehingga ada kehidupan di situ, ada bisnis di situ, Betul. ada usaha di situ, ada warung di situ nanti. Ini juga bisa menumbuhkan UMKM timbul gitu. Betul. Kemudian renovasi di warung LA itu sekitaran itu, kemudian renovasi parkiran. Jadi bagaimana sekitaran lokasi wisata edukasi KM 48,8 Ploso Wahyu ini itu kita tata. Nah, itu yang kemarin kita sodorkan kepada dinas sesuai dengan arahan dari Pak Bupati Yes. Ya, mudah-mudahan cair lah. Amin. Mudah-mudahan dibantu. Amin. Ya, oleh Bapak Kepala Dinas ini. Iya. Sudah kita sowani satu-satu. Mudah-mudahan direspon lah tahun ini. Amin. Ya, semoga buat bapak-bapak dinas terkait bisa support karena memang ini sangat bermanfaat sekali ya, Pak ya. Bisa dikatakan khasiatnya buat masyarakat, bahkan bisa dikatakan bukan hanya khasiat dari kesehatan, tapi jika usaha ini berkembang kan otomatis juga pemberdayaan masyarakat juga lebih bisa menjangkau banyak orang lagi ya, Pak ya. Betul. Luar biasa. Nah, untuk selanjutnya kalau di desa sini itu bisa dikatakan kayak dari pemuda-pemudanya sendiri itu maksudnya ikut ini juga nggak, Pak? Maksudnya ikut andil juga maksudnya kayak Karang Taruna gitu. Di wisata edukasi ini tim laknya kan pemuda-pemuda itu. Pemuda-pemuda itu. Bagaimana yang bagian pemandunya, bagaimana yang bagian proses editing videonya, konten itu anak-anak muda semua. Jadi ada kontennya ya, Pak ya? Ada luar biasa. Kalau boleh tahu apa, Pak, ininya, Pak? Apakah ada IG-nya kah atau? Ada, ini IG-nya KM 48,8. KM 48,8 Desa Ploso Wahyu gitu. Wisata edukasi. Wisata edukasi Desa Ploso Wahyu ya. KM 48,8. Nah, ini kan bisa dikatakan sudah mulai booming nih, Pak ya, kasarnya gitu kan. Susu kambing ini di mana-mana menurut saya sekarang tuh kan memang lagi digencarkan ya, Pak ya, karena ya terkait khasiatnya itu. Nah, untuk dari kayak universitas gitu, Pak, apa ada yang pernah datang ke sini kalau boleh tahu? Ya, alhamdulillah sudah ada 2 kampus ya. Dua kampus yang datang ke sini. 2 universitas yang datang ke sini ingin menawarkan kerjasama kemitraan untuk
bagaimana wisata edukasi KM 48,8 Pulau Sewayu ini dijadikan sebagai basis riset penelitian. Ya. Iya. Berbasis riset penelitian. Nah, kebetulan dua-duanya mengambil titik lokasi tujuan riset yang sama, yakni wisata edukasi ini. Wisata edukasi. KM 48,8. Nah, kemudian kita aturlah konsepnya. Kalau yang kampus ini nanti konsepnya adalah ini. Iya. Konsep kemudian yang satu adalah ini ya. Untuk yang kampus yang pertama, kita arahkan riset ini nanti adalah bagaimana produk dari KM 48,8 yang berupa susu kambing ini nanti kaitannya dengan pencegahan stunting. Nah, karena stunting ini kan menjadi isu nasional kan. Iya, betul. Bagaimana produk atau hasil dari wisata edukasi ini kemudian ikut mewarnai meminimalisir, melakukan pencegahan terhadap isu stunting itu. Ini yang kampus pertama. Betul. Kampus yang kedua, nanti kita arahkan bagaimana produk lagi-lagi susu kambing itu dijadikan untuk menambah nilai pemberdayaan masyarakat. Bagaimana susu kambing itu kita jadikan sebagai produk olahan yang lain. Betul. Misalnya dalam bentuk sabun. Iya, gitu ya, betul, sabun mandi. Jadi betul, sabun mandi berbahan susu kambing. Ya, jadi betul. Ya mudah-mudahan kedua proposal itu disetujui ya. Amin. Ini kan amin. masih proses betul. pengajuan. Masih proses pengajuan masih ya, Pak, proses ya. pengajuan ke Jakarta. Mudah-mudahan itu disetujui. Kalau disetujui ini menarik sekali. Menarik sekali. Karena satu titik lokasi riset kita bisa membuat menjadi beberapa tema. Betul. Menurut saya yang cukup menarik lah. Betul. Jadi bisa dibuat banyak item ya, Pak, ya. Betul. Luar biasa sekali teman-teman, bahkan mungkin kalau ada yang pengen belajar gitu, Pak, terbuka nggak sih, Pak, di sini, Pak? Monggo. Ya, kemarin ada teman-teman dari desa lain, dari kecamatan lain kan. Oh, ada juga, Pak. Ya, studi banding ke sini, monggo. Saya lebih senang misalnya teman-teman petani ya, peternak. Nah, kemarin saya kebetulan kalau yang soal peternak kambing saya yang ngajar sendiri. Oh, langsung. Ya, saya langsung ini luar biasa sekali. Walaupun punya ilmu sedikit ya saya share lah gitu. Betul, Pak. Kebetulan kemarin dari desa kecamatan lain itu ke sini studi banding, ya sudah saya jelaskan bagaimana ternak kambing, manfaatnya apa dan sebagainya. Iya. Cara-caranya bagaimana. Nah, ada juga ini juga membuka kesempatan kepada teman-teman TK, SD, PAUD ya, untuk yang wisata edukasi. Jadi pengenalan pengenalan kambing-kambing yang unik-unik ini kepada adik-adik TK, adik-adik usia dini gitu loh. Iya, betul. Nah, kita punya tim itu, kita punya tim pemandu, kita punya tim lak wisatanya, nanti ada games-gamesnya. Betul. Ada paketannya lah. Betul. Untuk saat ini kita hanya 2 paket A, paket B. Sangat terjangkau lah harganya. Sangat terjangkau ya, itu luar biasa sekali bagi bapak-bapak atau ibu-ibu kepala sekolah barangkali ingin mengedukasi siswa dan siswinya biar kasarannya nggak monoton cuma itu aja, bisa coba datang ke sini ya, Pak, ya, untuk mengenal berbagai macam jenis kambing. Karena di sini jenis kambingnya bukan jenis kambing biasa ya, Pak. Ini unik-unik di sini. Kambing artis lah ya. Kambing luar biasa yang nggak umum lah ya. Betul. Nah, untuk ini, Pak, ketersediaan pakan sendiri itu gimana, Pak? Ada kesulitan gitu? Iya, ketersediaan pakan ya alhamdulillah ya, masih ada pakan hijauan. Kemudian kita belum masuk kepada fermentasi ya. Karena kan kita juga harus berhati-hati karena ini kambing perah ya, bukan kambing penggemukan. Kalau kambing penggemukan sih dilos aja makannya enggak. Kalau ini kan kita agak hati-hati. Jadi untuk sementara kita masih pakan hijauan aja. Nah, nanti dibantu dengan beberapa suplemen lah seperti ampas tahu. Oh, ada juga ya gitu ya, di mix gitu ya makanannya gitu ya. Jadi untuk menambah inilah, menambah imunitas kambingnya sendiri ya. Bukan hanya susunya yang bisa menjaga kita pun harus ngejaga juga ya, Pak, ya. Betul. Jadi itu mungkin salah satu yang mencegah untuk bisa dikatakan kambing itu sakit atau gimana. Nah, untuk ya terkait masalah kesehatan kambing lah katakanlah. Selain bisa dikatakan formula-formula tersebut jadi jaga pakan dan lain-lain, apakah memang ada ini, Pak, gitu kayak suntik vitamin kah atau apa gitu khusus imunisasi gitu. Imunisasi lah gitu katakan. Paling tidak ya minimal sebulan sekali itu kita suntik memang ini. Nah, kebetulan ada warga yang bisa nyuntik
dulu pernah ikut saya ke Bogor, ya sudah kalau tinggal kita janjian aja hari Minggu nyantai, ya kita suntik itu. Kambing itu kita suntik satu-satu ya, apakah vitamin, apakah suntik kalsium, apakah suntik obat cacing, obat kutu, dan segala macam. Kan banyak itu kan. Imunisasinya itu kan sebenarnya banyak ya. Iya. Vitamin macam-macam, ada vitamin yang kompleks, segala macam lah. Segala macam. Vitamin B, vitamin C dan lain-lain. Nah itu ya tinggal ini aja. Kita janjian kapan kita suntik satu-satu. Iya, kita jadi mandikan sekalian. tapi memang ada apa treatment khusus, maksudnya bisa dikatakan berapa bulan sekali gitu Ya, memang dikhususkan gitu. terutama vitamin ya. Kalau vitamin itu kan ya kalau itu kita suntik kan ya nafsu makan bagus gitu. Oh, jadi itu Iya, ya efeknya gitu ke kambing sendiri dan Iya. otomatis jadi apa? Kambingnya lebih Bukan- bugar gitu ya. Bukan hanya manusia saja yang perlu Iya. vaksin. Kambing juga Kambing pun perlu, ternyata perlu vaksin ya. perlu vaksin ya. Tapi pernah nggak Pak, maksudnya apa menghadapi masalah misalkan kambing itu tiba-tiba mati kah? Iya, iya. Pernah nggak Pak maksudnya gitu? Ya pernah. Ya artinya ya itulah, itu tantangan ya, namanya juga barang hidup ya. Betul. Barang bernyawa kan pasti itu juga menjadi satu tantangan. Ya Resiko mati itu pasti ada. ya, pasti Pak, ya? ada lah. Cuma itu bagaimana kita minimalisir. Betul. Kan nggak mungkin juga kita apa Mm. berharap itu terjadi. Naudzubillah min dzalik. Iya Pak. Iya. Jadi betul-betul diantisipasi Iya, ya Pak ya. kita perlu antisipasi. Bagaimana caranya agar tetap bugar dan Ya. nggak mudah sakit Betul. gitu ya Pak ya. Ya. Nah, untuk apa kalau boleh tahu mungkin teman-teman juga nggak tahu di sini Mm. kayak usia produktifnya sendiri itu kambing itu di usia berapa? Usia produktif kambing itu sebenarnya kalau misalnya kambing perah ya 2 tahun ke atas. 2 tahun kan? Iya, 2 tahun sampai usia kambing itu kan 7 atau 8 tahun ya. Sekitar itu ya, sekitar, Artinya ya bagus-bagusnya ya antara umur 2 sampai 6 tahun. 6 tahun itu 6 lah tahun ya. itu ya. Iya, jadi kan tetap ada fase kayak puncak peaknya kemudian turun gitu ya. Iya. Sama. Dan endingnya kalau misalkan maaf kalau sudah tidak Hmm. produktif itu gimana itu Pak? Potong. Oh, potong. Potong. Tetap endingnya potong Iya. berarti. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita punya kambing kontes nih. Kalau kambing yang mahal kan kambing kontes. Iya betul. Ratusan juta, ada yang mungkin setengah miliar. Heeh. Begitu tua mau diapain lagi? Potong. Tetap endingnya Iya, endingnya ujung-ujungnya potong. ya. Masa mau dibiarkan, wah ini kok kambing kesayangan terus mati dengan sendirinya gitu. Pasti potong. Iya betul. Karena kalau sudah tua nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Buat ngawin juga nggak bisa. Iya ya sudah tidak Kemudian- bisa beranak lagi Iya, ya. gigi habis kan kalau Oh, habis juga gitu. kalau kambing itu secara evolusinya gitu? kan gigi seri pertama itu kan gitu. Mm-mm. Seperti kayak manusia gitu. Mm-mm. Gigi seri. Nanti gigi seri ketika umur 1 tahun gigi seri yang sepasang depan itu ganti gede gitu kan. Nanti 2 tahun ganti lagi. Nah, kemudian ketika sudah memasuki umur tua ya itu protol satu ompong. jadi kayak orang gitu. Sama kayak manusia. Jadi kalau sudah nggak Sama kayak manusia, sudah nggak produktif ya sudah. betul. Mau dibawa kemana masa kambing ngompong gitu. Dibuat kontes gitu nggak mungkin. Iya betul luar biasa. Nah apa bisa dikatakan selain tadi ya bisa dikatakan harapan untuk para dinas terkait mungkin Ya. ada harapan untuk apa apakah masyarakat ataukah orang-orang yang ingin mengembangkan juga usaha Ya. ini gitu ada nggak Pak? Ya, jadi konsep kita ini wisata edukasi KM 48,8 ini kita membuat wisata edukasi berbasis 2 hal. Yang pertama kita pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan. Jadi kandang ini yang dibangun dengan menggunakan anggaran dana desa ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada muncullah sewa kandang di situ. Nah, sewa kandang itu nanti masuk kepada BUMDes menjadi sebuah pendapatan per bulan. Oh, Jadi iya. kandang ini sudah paling tidak sudah memberikan pendapatan kepada desa kepada desa melalui ya. BUMDes itu. Melalui BUMDes itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wisata edukasi KM 48,8 ini berbasis pelestarian lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar area kandang KM 48,8 ini itu yang tadi saya usulkan masuk dalam RAP kita ajukan kepada kepala dinas sesuai dengan instruksi dari Pak Bupati gitu. Betul. Nah, jadi panjang ini mikirnya masih jauh Masih ini. ya. Masih Progresnya jauh. masih panjang sekali. Ya, Pak, makanya kita sangat berharap bahwa dari dinas-dinas itu memberikan perhatian karena ini Betul. kita sudah melakukan inovasi Mm-mm. dan kita
tidak mengharapkan bahwa launching itu menjadi akhir dari sebuah cerita. Betul. Kan apa namanya, kita tidak ingin bahwa begitu diresmikan kemudian besok sudah nggak ada apa-apanya gitu. Iya, cuma gitu aja misalnya Iya, gitu ya. nah kita ingin bahwa setelah Mm-mm. diresmikan ini adalah awal dari sebuah cerita. Betul. Justru Ini- jadi lebih berkembang gitu Iya, ya, Pak ya. ini ada awal, jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri nih. Betul. Setelah diresmikan oleh Pak Bupati, kita mau jadi apa gitu loh. Betul. Nah, kalau mengharapkan dari dana desa, oke, misalnya tahun ini bisa kita anggarkan. Sudah saya anggarkan ini untuk ekspansi. Mungkin nanti di sini ada saya tambahkan kandang sapi nanti di sini. Ya, kemudian yang kadang-kadang bagaimana kandang-kandang yang lama ini nanti kita robohkan. Mereka nanti kita harap pindah semua ke sini, sehingga ini yang kadang-kadang lama ini akan menjadi ekspansi kita di tahun berikutnya. 2004, 2025 ini akan kita dan ini kemudian akan menjadi benar-benar kandang modern gitu loh. Betul. Yang dulu ini kumuh, tempat buang sampah di sini gitu. Oh, dulu di sini itu. Iya, Oh. itulah gombal-gombal itu. Iya. Sekarang disulap jadi Iya, gini ya. bagaimana Nanti ini kita jadi review teman-teman. Iya, gitu. Nah, itu jadi kita ini wisata edukasi berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Iya, luar Gitu. biasa sekali. Nah, ini menjadi iconic branding desa, menjadi kebanggaan desa kita. Apalagi Betul. dengan terima kasih sekali kemarin Pak Bupati sudah rawuh. Sudah datang Iya, ya. artinya beliau juga sangat senang dengan betul. inovasi, senang dengan kreativitas. Betul. Nah, cocok ini gitu loh. Betul, Karena betul. kita juga senang bermain dengan inovasi gitu. Betul Pak. Nah, betul. mudah-mudahan ini nanti dari dinas-dinas itu memberikan support. Betul. Nah, kita tunggu di tahun ini. Iya, Kita tunggu ya. sangat diharapkan sekali. Kita tunggu di tahun ini. Mudah-mudahan ada kabar baik lah dari para dinas-dinas itu ya. Amin. Karena saya pun sebagai warga Ya. Lamongan, kasarannya yang sekarang melihat seperti ini itu Ya. sangat menurut saya sangat luar biasa sekali. Iya, Jadi iya. sayang sekali kalau ini sampai tidak dikembangkan. Betul. Sayang sekali karena kan bisa dikatakan jarang sekali kan, jarang iya, sekali iya. bisa dibilang ya hitungan Mm-mm. jari lah katakan Betul. yang betul-betul fokus untuk mengembangkan Kambing-kambing. pengembangan kambing-kambing Yang agak langka gitu. yang agak langka, yang unik ini dan Nah, yang pastinya bermanfaat sekali Ya. hasilnya Ya. gitu. Nah mungkin habis ini nanti kita coba review kandangnya, kita lihat jenis-jenis kambingnya secara langsung gitu ya Pak ya. Betul, pokok. Biar teman-teman juga tahu bahwa jenis kambing ini tuh apa namanya kayak gitu Iya, Pak. iya. Dan sekali lagi juga buat tidak hanya buat sekolah tapi terbuka luas untuk peternak. kalangan peternak, Iya, masyarakat iya. Betul. umum Monggo silakan. Gitu. yang ingin tahu tentang kambing, Belajar, prosesnya iya. seperti apa, belajar tentang bagaimana sih segi bisnisnya gitu kan ya Pak ya, kasarnya gitu. Itu bisa datang ke sini dan Iya. bisa datang ke desa langsung gitu ya Pak ya. Karena jelek-jelek saya juga penulis buku tentang kambing. Wah, itu kan luar biasa. Walaupun sebagai pelengkap. betul. Ada, Wah, masih itu ada buku saya itu. Masih ada Pak. Sekarang udah dicetak. Saya sudah nggak tahu ya. Itu juga royalti saya juga belum saya ambil itu. Ada Kalau boleh dibuka Pak, apa judul bukunya Pak? cara beternak kambing kalau nggak salah. Cara berternak Cara kambing. beternak kambing, Mm-mm. terbitan Agromedia. Terbitan Agromedia. Agromedia. Nah, teman-teman barangkali yang nggak sempat kesini atau pengen bisa dikatakan belajar untuk dari buku, itu bisa mungkin melihat buku dari karangan beliau ini. Dan mungkin bisa dicari ya nanti di Iya. toko-toko buku mungkin masih ada gitu kan. Masih ada. Iya. Nah, selanjutnya sekarang kita coba review ke kandangnya ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, Terima sama-sama. kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita coba memperkenalkan satu persatu jenis kambing yang ada di sini. Boleh kita lihat ya, Pak? Kita
kita coba dari yang ini dulu Pak. Kalau ini tuh jenis apa ini Pak? Ini kalau yang corak seperti ini namanya Etawa Kali Gesing. Kali Gesing. Oh iya. Kalau corak Kali Gesing ini termasuk kambing lokal Indonesia. Dulu sih asal usulnya nenek moyangnya dari India. Dari India. Kemudian berproses silang dengan kambing lokal. Ini pusatnya ada di mana? Gunung Merapi. Dari Kali Gesing Purworejo. Ya. Purworejo. Oh, pusatnya dari sana ya. Oke. Nah, kalau kita ke sini, di sini ada apa Pak? Kambing Etawa Senduro ya Pak? Iya, ini kita Senduro seperti ini modelnya. Nah, ini kalau ini kambing Etawa yang dibawa zaman Belanda dulu berpusat di Gunung Semeru. Di Gunung Semeru, Bromo, ya Lumajang. Oh, iya. Kalau di sana Yogyakarta Purworejo, di sini Lumajang, Jawa Timur. Kalau bobotnya sendiri sama yang Etawa ini Iya. beda-beda aja. Ya, tipis lah. Dikit lah ya. Oke. Iya. Oke, coba. Oh, yang sini Pak, kita lihat yang ini. Biar kayak gini. Nah, ini jenis sapera nih, ini kambing perah. Ini kambing berapa? Sapera. Sapera itu silangan antara Sanen dengan Etawa. Oh, antara sana dengan Etawa. Itu Sapera Sanen PE ras. Iya. Singkatan. Ini unik-unik teman-teman jenis-jenis kambing ini. Oke, kita lihat aja ini. Oke. Kalau yang ini British ya. British Alpine. Salpin. Swiss ini, Swiss. Swiss. Ya, Swiss, Austria, Prancis kayak gini. Oh, ini dari Ciri-cirinya biasanya hitam, kayak sapi perah itu kan hitam putih. Nah, oh, jadi coraknya hitam putih ya Pak ya? iya. Ayo kita sini kita coba ya. Ini apa ini? Kambing Anglo nih. Anglo Nubian. Nubian. Oh, warnanya memang seperti ini Pak? Merah. Oh, aslinya merah. Merah. Oh. Jadi kalau dalam perkambingan warna seperti ini disebut merah, bukan coklat. Bukan coklat. Oh. Kalau coklat beda lagi, seperti kambing Jawa itu coklat. Bukan enggak. Iya. Oke, kita kalau ke sini Pak, ini apa nih Pak? Oh, ini masih Sama ini tahu saya dulu ya. Ini yang lebih anti-anti lagi. Nah, kita coba yang sini. Nah, kayak gini. Kita yang unik lagi nih. Ini Nubian. Ini Nubian ya? Oh, ini luar biasa. Besar sekali nih. Ini jantan. Pejantannya ini apa ya? Ya. Ini Sapera, Ini Sapera, Nubian. ini Nubian. Ini Anglo. Oh, nah ini Anglo Nubian. Oh, beda ya Nubian sama Beda. Nubian beda. Kalau Anglo biasanya ada komposisi dominan putih, coklat, hitam. Ya. Putih, coklat, hitam, tiga Coklatnya warna itu ya, Iya. tiga Kalau warna. kalau Nubian cenderung merah. Kalau Nubian cenderung merah. Dominan merah. Dominannya merah ya. Merah. Kayak ini Nubian. Apa? Nubian. Nubian ya. Merah, tutul-tutul, merah, bintik-bintik. Nah, ini Nubian. Ini Anglo Nubian. Iya. Kalau ini pejantannya semua ya Pak ya? Ini jantan. Pejantan. Oke. Oke Pak. Ini kan kambing Ini apa ya? Oh, ini disebutnya kambing Jawa nih ya. Kambing Jawa ini. Kambing lokal. Lokal lah. Ya, Memang yang dari posturnya juga beda ya. kecil. Kecil ya, lebih kecil. Yang dibanding umum di masyarakat kita kambing seperti ini. kambing seperti ini. Ya. Kita ke sini. Ini di samping juga. Ini British Alpine, tanduknya panjang sekali ini. Besar sekali teman-teman, ini apa? Luar biasa ini. Ini British Alpine. Nah, ini tuh dari apa tuh Pak? Asalnya Pak? British Alpine ya dari Austria, dari itu ya? Swiss ya lembah sana. Ya Allah, digigit ini. Iya. Oke, nah ini Seperti sapi perah ya? Seperti sapi perah ya, betul. Jadi dominasi warnanya putih hitam. Iya. Betul. Nah, ini jagoan kita ini sana. Nah, ini kalau ini Sanen. Sanen. Ini jenisnya Sanen. Nah, ini Oh, namanya Sanen. Swiss. Swiss ini ya. Ini besar sekali teman-teman, apa? Tanduknya juga. Iya. Iya. Kalau ini udah usia berapa tahun nih Pak? Itu berapa ya? Kurang lebih 4 tahunan lah ya. 4 tahunan. Iya, 4 tahun.
Tapi kalau jenis usia apa kambing itu kalau yang betina sama laki-laki sama aja nggak sih? Ini Modelnya jenisnya apa maksudnya? Umurnya gitu Pak? Umurnya sama sih kalau. sama aja ya. Oke, ini bagus sekali kalau lihat Maskot. langsung ini lebih luar biasa ini. Oke, nah kalau ini sama Ini juga ya? lebihan sama Lebihan ini juga ya. Ini unsur putih dan merah. Tapi ini betina ya Pak? Ini jantan nih. Oh jantan juga, oh nggak ada kambingnya Pak? Tidak ada. Ini kebetulan dia saya silang dengan kambing senduro. Oh ini silang dengan Ya, kambing. ini ibunya Lumajang ya. Oh ibunya Lumajang. Jadi memang biasa ya Pak kawin-kawin silang gitu? Iya. Kalau saya kan apa namanya bermainnya kan di segmentasi kambing perah, makanya kan saya silang-silang aja dengan Silang, betul. betina apa saja nanti ketemu unik-unik itu. Dan apa hasil susunya tetap sama ya? Sama. Oke, luar biasa. Nah itu teman-teman apa sedikit pengenalan tentang jenis-jenis kambing yang ada di sini. Dan sekali lagi harapannya buat dinas-dinas terkait dan lain-lain itu kalau misalkan bisa support selalu peternakan ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ya, waktunya. sama-sama. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi. Oke, terima kasih.